Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini sedikit berbagi terkait langkah atau dasar mengubah dari kelistrikan spool ya, untuk spool sepeda motor dari tipe standar menjadi full wave ya. Standar itu maksudnya half wave. Jadi nanti saya sampaikan trik-trik dasarnya aja ya, cara ngubahnya bagaimana. Berlaku untuk semua motor ya, semua merek motor maksudnya, mau Suzuki, mau Honda, mau Yamaha, semua sama aja. Yang saya bagikan hanya teknik dasar untuk mengetahui letak negatif atau ujung lilitan kawat ya. Sebenarnya untuk semua ya, untuk semua stator atau tak ambil aja ya. Ini anggap aja spool ya, mau spool mau stator sama aja. Stator kan saya anggap besinya ya, kalau spool kan udah jadi kayak gini, spool motor. Nah, umumnya kan nyebutnya pada seperti itu. Sekarang kan lagi apa ya, lagi musimnya untuk upgrade kelistrikan ya, terutama untuk lampu yang menggunakan biled dan sebagainya ya. Berikut ini saya berikan teknik dasarnya aja ya, cara ngerubahnya bagaimana. Untuk full wave itu yang jelas lilitan spool ini tidak ada yang nempel ke besi ya, ke besi statornya ini. Jadi kawat ini, ujung kawat ini yang keluar ke sini itu tidak ada yang nempel ke ground. Nah, di video ini cuma menjelaskan dimanakah letak atau teknik dasar ya untuk cara mengubahnya. Oke, langsung aja ya daripada lama-lama. Ini ya contoh, ini ya negatif atau ground itu ditandai dengan ini. Ada plat salah satunya ya, nanti satu-satu saya jelaskan. Ini ada plat besi ini, berarti antara ini dan ini itu pasti ground. Ciri-ciri lain, nah ini yang ada lubang ini itu pasti negatif. Dibaliknya, saya taruh ini aja ya, sini. Aduh, jatuh. Nah, ini kan lubang ya, taruh sini. Nah, baliknya, nah, berarti negatifnya ini. Negatifnya yang ini, bukan yang ini. Negatifnya yang ini. Tuh. Terus biasanya nanti kan yang diangkat kan yang groundnya, kawat groundnya, berarti ini nanti yang diangkat ya. Boleh diangkat, boleh dipotong. Kalau ini sih kebanyakan kalau ada jepitan kayak gini itu modelnya dipotong, kalau diangkat nggak bisa ini. Terus nah, kalau ini kan cuman satu kabel ini yang keluar, kabel putih ini kan cuma satu, berarti plusnya cuma satu ini. Berarti kalau nanti harus ngerubah menjadi full wave, jadi harus buat satu kabel baru untuk menuju output ya. Caranya sih untuk soket sih terserah kalian mau buat soket baru atau gimana, terserah. Jadi kan caranya nanti gini, kawat ini dipotong, yang ground dipotong, terus disolder dengan kabel, tarik keluar baru ya, lewatkan ini selongsong ini tetap. Nah, nanti keluar lewat soket. Bisa pakai kabel baru, bisa juga pakai kabel ground, kabel negatif ya. Nah, ini bisa ini dipotong, sambungkan ke kabel ini bisa. Cuman pastikan
biasanya itu ada yang kabelnya itu nempel jadi satu dengan ground untuk pulser ya, tapi ini enggak. Saya contohkan yang lainnya ya, mumpung barangnya ada nih. Saya nggak mau nyebut ini motornya apa aja, cuman dasar-dasarnya aja. Sekali lagi ya, untuk negatif ground ini pasti ground. Kalau hijau kan udah tahu, hijau itu kalau ground rata-rata motornya Honda. Berarti ini kawat ground. Nah, kuning ini lampu. Kawat lampu itu biasanya ditandai dengan dua kawat yang jadi satu nempel pada ini kren ini. Setiap kali sepul nanti kalau ada dua kawat terus dia tersambung kabel, nah berarti dia fungsinya untuk lampu ya, untuk suplai lampu. Groundnya kan ini, berarti nanti ketika ini dirubah full wave, berarti kawatnya ini diangkat boleh, dipotong boleh. Nah, pakai kabel kuning ini dipotong. Kabel kuning ini potong, sambungan ke kawat ini ya. Tapi nanti harus pakai isolasi bakar, harus dilindungi. Terus nanti negatifnya mana mas? Sebenarnya gampang, semua stator atau spool itu sudah diberi tanda. Ini kan negatif ini, bro, mas bro. Ini kan negatif. Berarti yang sampingnya ini pasti ground. Nah ini pasti ground. Saya ambilkan yang lain, yang ada tanda plusnya ya. Ini sama nih, ini main. Ini main, ini kan ada platnya, ada plat, ada tanda main. Ciri-ciri fisiknya itu berarti ini main. Nah ini misal, nah ini kan satu kabel ini yang keluar. Nah kan cuma satu kuning ini, kok kuning apa putih ini ya. Untuk suplai pengisiannya cuma putih satu ini, berarti ini nanti kalau dibuat full wave berarti ini dipotong. Ini dipotong terus dia sambungkan kabel baru ya, dengan kabel baru. Kabelnya nanti setelah disambung dengan kawat itu dililitkan gini, muter gini. Nah diurutkan gini sampai masuk lubang itu, terus disambungkan ke sini ya, masuk ke dalam selongsong. Kurang lebih seperti itu. Carikan yang ada. Nah ini ada nih ciri-ciri lain. Anak TK pun sebenarnya tahu. Ini kan positif ini. Tuh. Ini positif. Plus. 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 Min. Min. Akan mudah sekali. Ini plus, maaf, ini plus, cuman dia dikasih plat besi ya, jadi udah. Nah. Ini plus untuk output kabel kuning ya, kabel putih. Berarti ini nanti dipotong, terus buat kabel baru, lewatkan sini, masukin selongsong jadi. Tuh, ini semua itu udah ditandai, ada min, ada plus, plus, ini plus, kan segampang itu. Carikan lagi ya, mumpung ada. Ini sama nih, yang ini pasti main. Yang digunakan itu dasarnya kalau dia ada kabel untuk suplai lampu ya, yang dipotong nanti kabel lampu ya, kabel kuning ini dipotong, sambungkan ke kawat ground. Ingat, kawat ground ini dipotong, diangkat dulu, terus disambung dengan kabel kuning ini. Cuman kan sayangnya kadang ada yang apa, dia itu nggak sampai. Berarti harus nanti, kalau dari saya sih lebih baik buat kabel baru. Jadi nggak perlu nyambung sini sambung sini disambung, jangan. Berarti lebih baik cari kabel baru lagi, langsung utuh keluar lewat soket. Nah ini kan udah ada tanda-tanda sebenarnya, minnya mana itu sudah ada.
carikan lagi ya. Nah yang bekasan nih, ini kan min, ini plus nih. Kalau nggak percaya gini, ini kan min, taruh aja gini dibalik. Nah yang nempel ini pasti negatif, pasti ground. Nah kurang lebih seperti itu. Tak carikan lagi ya, pokoknya banyak, semua motor sama tuh, negatif. Berarti yang di sampingnya ini nanti dapatnya ground. Nah kawat yang nempel di balik tanda ini berarti dia kan massa atau ground. Nah ini yang dipotong nanti disambungkan ke kabel kuning. Ini ambilkan lagi ya. Ini kalau yang udah jadi nih, punya Ninja ini udah di full wave. Kalau dari saya lilit ulang ya, pakai kawat baru, bukan lilitan standar pabrik dibuat mode full wave ya, tapi itu kan pilihan Anda. Saya tidak memaksakan untuk membeli, mau pakai spool standar boleh, mau pakai spool lilitan ulang ya silahkan, itu pilihan Anda. Saya nggak pernah memaksakan pembeli. Yang jelas saya cuma memberi istilahnya cara atau edukasi mana yang dijual itu spool lilitan ulang rewinding, atau dia yang dijual spool standar dibuat mode full wave. Edukasinya di situ ya. Kalau ini lilitan ulang ya, kawat baru. Tentu lilitannya ini dengan penyesuaian itu nanti masuknya ke nilai hambatan ya. Setiap kawat itu mempunyai nilai hambatan tersendiri. Maksudnya nanti setelah dia digulung total ya, nah nanti nilainya berapa diukur. Itu nanti setiap stator atau jempol nanti ada nilainya sendiri. Tapi ya rata-rata cuman ya segitu-gitu aja angkanya. Saya nggak mau menyebutkan angkanya, nanti silakan dipelajari. Sama, oh iya yang tadi ya malah lupa, mana negatifnya. Ini punya Ninja, negatifnya mana mas, groundnya mana, kan sama bro, ini kan plus, yang ada tandanya min, berarti ini kan ada logo min ini, berarti baliknya ini. Nah ini pasti kawat ground, ini yang dipotong nanti sambungkan ke kabel kuning. Ini loh, ini kan negatif nih, ada negatif ini ada baliknya ini. Lah ini pasti dia negatif, kurang lebih seperti itu kan sama. Ini ada logonya plus, nah ini ada min. Kalau ditutup ini jelas plus. Ini untuk Ninja ya. Terus apa lagi, ini Supra ya, ini sudah lilit ulang kawat baru ya. Jadi produk yang tak jual itu rata-rata untuk saat ini pakai stator bekas, jadi copotan motor saya lilit ulang dengan kawat baru ya. Saya tidak jual barang bekas, hanya dijual mode full wave, jadi tanpa penyesuaian ulang kawat baru ya. Sekali lagi ya, edukasinya di situ. Ini pakai kawat baru ya, ukurannya berapa saya nggak mau menyebutkan, mau mereknya apa juga nggak mau menyebutkan. Yang jelas mereknya ini di semua marketplace pasti ada, kecuali mungkin saya order dari Korea, dari Jepang secara langsung, nah mungkin itu nggak ada. Tapi ini untuk kawat-kawatnya ini masih beredar di marketplace, semua marketplace ya. Tapi untuk harga saat ini semakin naik ya, saya kurang tahu penyebabnya apa. Saya
sekali lagi kembali ke untuk mengetahui negatifnya yang mana. Ini Mina ya, Mina. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang Mina, dia ada yang KGD. Di sini ada tulisan KGD. Kalau ini Mina. Ini lilit ulang kawat baru ya, saya jelaskan. Negatifnya mana Mas? Nah ini. Ya ini yang nempel di sini itu pasti ground. Kalau nggak ada tanda minnya, yang kayak ini tadi, tidak ada minnya kayak gini, itu ditandai dengan umum biasanya ya ini tadi. Kalau cara gampangnya ini dibalik. Nah, kalau ada lubang gini kan, nah ini pasti ground. Nah yang dipotong itu nanti ini. Kalau mungkin sampean mau merubah full wave tanpa perlu ganti spool itu bisa. Syaratnya itu tadi dibuat floating ground. Jadi floating ground itu maksudnya kawat ground itu tidak ada yang nempel ke besi statornya ini. Jadi kalau dia masih nempel di sini, biasanya dia masih terhubung dengan besi ini. Nah, syaratnya ngubah full wave berarti mainnya ini jadikan pengisian lewat kabel lampu. Ini enggak ada kabel kuningnya, soalnya udah dipotong. Saya carikan yang lain ya. Ini malah acak-acakan nih, terserah apa-apa ya. Nih. Pokoknya mabul-mabul ya wis pen. Nih, sama, ini Shogun. Sama dengan Jopra, statornya sama. Mina, Mitsuba itu hampir sama. Sekali lagi ya, ini lilit ulang yang saya jual itu lilit ulang, bukan spool standar pabrik itu dijual mode full wave. Produk saya cuman khusus untuk lilit ulang dengan penyesuaian ulang. Nih ya, ini yang ada ininya itu main, berarti ini yang dipotong. Ini kan ada lubangnya di balik ini. Nah ini dipotong. Ini punya Shogun. Terus mana lagi ya? Ini masih banyak nih, keluarkan aja pokoknya. Nah ini punya Suzuki Skywave spin. Yang satunya apa? Hayate, sama barangnya sama, statornya sama. Yang membedakan hanya panjang kabel outputnya. Terus sama pulser itu ada yang kalau Suzuki itu tetap satu kabel dia, tapi sama aja 1 atau 2 kabel bagian pulser, nanti kan terhubungnya ke ground. Kembali lagi ke spool. Nah negatifnya yang mana? Nah ini kan, nah pakainya ini, soalnya dia nggak ada lubangnya. Kalau ini cuma ditandai ini. Jadi yang ini yang negatifnya, yang ini dipotong nanti sambung ke kabel kuning. Ini punya Suzuki. Mau taruh mana ini? Aduh. Terus punya apa lagi ya? Carikan yang masih utuh. Ya ini utuh semua sih. Kelistrikan itu, ini sambil ngobrol ya. Kelistrikan itu ada 3 jenis, yaitu standar itu half wave, full wave, sama 3 fase. 3 fase itu kelistrikan yang paling baik, paling bagus. Tapi ya setiap kelistrikan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau 3 fase itu kayak Vision, Ninja 250, pokoknya motor-motor gede itulah sudah 3 fase.
Nanti bentuknya kayak apa ada, nah kita ambil lah. Nggak di sini. Ini Denso punya Supra 125 ya, Karisma atau Supra. Sama semua itu, sekali lagi ya, semua starter itu sudah ada tanda-tandanya. Mana yang positif, mana yang negatif itu sudah diberi tanda secara tidak langsung. Plus, negatif. Ini negatifnya, kalau ini udah tak copot kayaknya. Balik. Nah, kan kelihatan. Ini groundnya tak solder di sini. Itu aslinya negatifnya itu di sini apa ya? Ya ini di sini kayaknya. Kalau nggak di sini, saya lupa. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ini sudah lilit ulang. Terus mana lagi ya? Ini punya FU ya. Lilit ulang watt baru. Groundnya mana mas? Nih. Strip negatif. Berarti dibaliknya ini negatif. Nah ini yang kawat yang nantinya di sini itu dipotong sama kabel kuning. Kabel kuning itu kalau nggak salah di sini ya. Nanti dipotong terus disambung. Tinggal keluarkan lewat kalau FU kan udah ada soketnya. Maksudnya udah tinggal menggunakan kabel kuning bisa. Kalau yang pakai satu kabel kan dia harus nambah kabel baru. Untuk Yamaha ada. Kalau Yamaha itu rata-rata udah floating ground ya. Jadi floating itu artinya kalau bahasa Inggrisnya floating itu mengapung bahasa Indonesianya. Berarti solderan titik-titik ini sudah tinggal nempel ke besi ini. Mau pakai mau ini itu sudah enggak nempel. Jadi untuk Yamaha rata-rata kalau mau buat full wave itu bisa gunakan kabel hitam. Hitam itu kan aslinya kan dia massa. Cuman dia masanya nanti lewat ke kabel bodi ya biasanya. Digroundkan melalui kabel bodi. Jadi kalau mau dibuat full wave kayak Mio, Jupiter MX, Jupiter Z itu tinggal gunakan kabel hitam. Kalau ini udah tak ubah. Berarti kan nanti kan ada 3 tuh, putih, kuning, hitam. Nah nanti yang digunakan itu yang putih sama yang hitam. Karena apa, lilitannya ini udah nggak nempel. Nggak ada kawatnya, itu nggak ada yang nempel di besi ini. Ini Vega ZR ya, ini udah lilit ulang nih. Ini kalau ini nggak ada tanda-tandanya ini. Mana nggak ada ini. Karena udah floating ground. Jadi enak kalau Yamaha. Kalau Honda, Suzuki itu ya harus penyesuaian. Nih kan sama negatif berarti dibaliknya. Berarti yang ini kawat yang nempel di sini itu yang dipotong nanti. Nah, sekalian membedakan spool standar pabrik dengan lilitan ulang ya. Khusus untuk produk saya, untuk tempat saya kayak gini. Ini yang standar pabrik, ini yang lilitan ulang. Standar pabrik dibuat full wave itu bisa. Caranya gimana? Semua motor sama. Kita cari groundnya. Nih main, berarti di sini balik. Nah berarti ini yang dipotong. Ini tadi ya main ya.
dibalik. Nah ini kawat ini yang dipotong diangkat boleh. Kalau dipotong nanti harus melupas dulu, tapi kalau diangkat nanti tinggal sambung bisa. Potongannya disambung, setelah dipotong disambung ke kabel kuning. Kalau Kawasaki kan ini oranye sama kuning, mau coklat, pink, abu-abu, terserah kalian, yang penting tahu dasarnya. Ini ya, ini yang masih standar ini, mau Kawasaki, mau Ninja, mau Honda, mau punya Supra, mau punya Tiger. Kalau Tiger udah full wave, misal punya KZ atau Supra Bapak ataupun Blade ataupun apa ya, kalau yang satu kabel itu Sonic 125 itu masih satu kabel. Fufi juga sama, Fufi itu satu kabel yang keluar. Mau dibuat full wave juga bisa. Ini kembali ke sini ya, malah ngomong kemana-mana. Sekali lagi ya, cara ngubahnya cari berlaku untuk semua motor ya, semua stator. Men, ini kan men, dibalik. Nah berarti ini kawat ini diangkat atau dipotong boleh. Terus cari kabel kuning. Nih kabel kuning, kabel lampu. Sebagai kabel lampu itu ditandai dengan ada 2 kawat tersambung ke satu tempat titik penyambungan ini. Berlaku untuk stator atau spool apapun ya. Untuk lampu itu pasti ada 2 kawat terhubung jadi satu seperti ini. Jadi yang diambil nanti yang ini, kabelnya dipotong, ini tadi dipotong. Nah kabel yang dipotong tadi dililitkan ke sini, disambung dengan ujung kawat ini. Caranya cuma seperti itu, teknik dasarnya semuanya sama. Itu modalnya apa aja, modalnya ya cuman niat, bercanda. Modalnya cuma solder, 5 solder sama selongsong bakar, sama siapkan kabel baru. Modalnya cuma itu. Jadi kalian yang mau merubah full wave itu sebenarnya nggak perlu beli spool, bisa, sangat-sangat bisa. Itu hanya sekedar edukasi ya, bisa. Mau beli yang lilitan ulang yang sudah di-upgrade itu boleh, itu terserah kalian. Tapi kalau saya jualnya produk yang sudah dililit ulang ya. Saya nggak pernah jual spool standar gini dibuat mode full wave terus dijual, saya nggak pernah. Kecuali kalau sampean mas-mas mau request silahkan, tapi saya nggak jual seperti itu ya. Nanti linknya di Shopee ya. Untuk troubleshooting nanti ya, ada yang troubleshooting atau petunjuk pemasangan, nanti ada yang saya kasih label, ada yang saya kirimkan file lewat chat ya. Untuk apa, diskusi atau troubleshooting itu sebenarnya lewat WhatsApp bisa. Cuman mohon maaf ketika nanti kirim nomor ya, angka ya, di chat Shopee itu nggak bisa, nanti diblokir sistem. Jadi solusinya ya sebenarnya diketik itu bisa 8 DELAPAN itu bisa, sebenarnya bisa. Cuman kalau mudahnya itu nomor saya ada di deskripsi, kalau nggak ada ya di Google Map ada. Ini punya Ninja nih, insya Allah mulus-mulus. Saya jualnya cuman yang mulus-mulus. Kalau yang barang-barang rusak yang sering saya dapat nggak pernah saya jual. Ini sekalian curhat aja ya, kadang nyari penjual yang istilahnya mau untuk diajak berlangganan itu sekarang ya ada, cuman beberapa yang mau istilahnya berani garansi, berani istilahnya jujur lah. Karena sering sekali ya
saya dapatkan itu barang-barang rosok itu ya udah berkarat, udah cacat pengiriman dan lain-lain ya, yang saya jual cuman yang mulus-mulus kayak gini. Ini bahan ya udah dibuang, kawat lamanya mau dililit ulang. Insya Allah kalau ada karat-karat nggak saya jual, apalagi ya yang belum tadi, atau tak carikan yang standar itu kayak ada tapi di dalam. Nah ini yang punya Fufi ya, Satria FU injeksi, sama kan, itu ada plusnya, ini plus, minnya mana? Nah ini kan min, ini berarti baliknya ini min ya, ini min Mas Bro, yang nempel di sini min berarti. Tuh ada logonya tuh. Ini belum dililit ulang, punya Fufi. Sebenarnya untuk injeksi itu sedikit hati-hati ya untuk pemasangan billet ya, karena kalau penyambungannya asal nanti banyak yang rata-rata curhat itu sampai ecunya mati. Ecu itu harganya berapa juta itu kalau sampai koet ya. Tapi ya insya Allah mampu kan ya. Beli billet aja 1,5 juta kan, masa beli ecu 1,5 2 juta nggak mampu kan. Tapi kan masalahnya bukan di situ, gimana caranya pasang lampu, upgrade kelistrikan itu tetap menjaga toleransi atau keamanan kelistrikan setiap motor masing-masing ya. Karena misal kalau injeksi kan, mau injeksi mau karbu, kalau voltnya sampai drop nanti berebet biasanya. Istilahnya kalau berebet masih bisa diakali lah kelistrikan kan, cuman kalau ecunya mati repot. Tak ambil kan yang 3 fase ya, 3 fasenya di dalam. Tiga fase ya, ini punya udah tahu kan bloknya apa, mau tak balik ada, udah itu aja ya. Ini 3 fase ya, bukan lagi full wave tapi 3 fase. Perbedaannya apa antara half wave, full wave sama 3 fase, nanti di video ya, saya berikan grafisnya ya. Ini 3 fase udah lilit ulang ya, udah dimaksimalkan. Jadi semua yang saya ubah spol ini itu tujuannya hanya memaksimalkan stator, besi statornya ini sampai segimana toh dia mampunya untuk lilitan kawatnya itu seberapa. Ini kalau mau beli ada, tapi harus 1 set ya, 1 set wajib. Beda ya, beda. Kalau kalian yang tahu magnet FU beda. Ini ya punya FU nih, dipakai FU bisa nih. Dia Denso ya, Denso Jepang Mas Bro. Nanti di Shopee ada ini, harganya ya nanti dicek. Untuk upgrade 3 fase khususnya untuk FU, nanti untuk apa, magnet itu bekas, adanya cuman bekas. Terus kalau untuk spol nanti baru ada,
Tapi nanti saya lihat ulang ya, ini saya lihat ulang untuk memaksimalkan pengisiannya ya. Nanti kiproknya pakai R25, voltasenya bisa 14,4 14,5, stabil di situ ya. Mobilet 60 volt libas pokoknya. Nih nanti spoolnya baru ya, saya beli baru, nanti terus saya lihat ulang. Misal mau beli spoolnya aja boleh, tapi ya nggak bisa kalau nggak sama magnet. Nanti kalau ini jualnya sepaket biar nggak rugi kan gitu, jualnya sepaket. Magnetnya itu masih ada 2. Ambilkan dulu. Saya tinggal ngambil ya. Ini bukan yang tadi. 2 ini. Denso Jepang. Denso Jepang. Denso Jepang sama ya. Insya Allah mulus. Saya nggak pernah jual karat-karatan. Kalau karat-karatan jelekan kirim balik. Kalau memang cacat atau apa ataupun nggak layak barang karatan kok dikirim mas ya, silakan nanti timpuk aja ya kepalanya. Saya orangnya ya, jualan ya cari cuan, tapi ya nggak merugikan orang lain gitu. Nih mulus-mulus nih, minusnya baut, bekas baut ya, kalau dipakai pasti ada bekas baut. No, masih mulus. Ini satu set ya, nanti ini sama kiproknya. Untuk kabelnya nanti ada sendiri. Mungkin itu aja ya, atau ada yang mau di-share lagi. Kiprok ya, coba bentar ya. Ya, ambilkan contoh kiprok. Aduh, jatuh. Dah. Ini ya, taruh sini. Taruh sini. Ini punya Yamaha NMAX. Kiprok Yamaha yang full wave itu NMAX, Cabri, King, X Max itu bisa. Tuh baru ya, baru insya Allah ori tuh. Untuk produk di jualan di tempat saya di Shopee ya, itu harga karena PPN ya. PPN itu pajak, jadi setiap kali transaksi penjualan itu saya kena pajak kisaran 6,5% ya. Jadi harga kiprok ini sudah, harga kiprok maupun yang lain itu sudah termasuk pajak. Kalau mau ngirit jangan lewat Shopee. Ini punya Tiger nih,
tapi Aspira. Ini cuma gambaran aja. Full wave nya Honda itu Tiger Mega Pro bisa. Ini dari Suzuki nih, produk baru nih. Oh, ini secara fisik, aduh jatuh. Secara fisik seperti ini bandingannya. NMAX, Tiger, Next 2, Tiger ya, Tiger. Ini NMAX. Segini perbandingannya. Dah, kelihatan toh. Tuh. Kalau mau yang custom ini ada ini segini tuh. Pokoknya di Shopee ada. Ini tuh. Yang custom, aduh, kameranya geser. Terus satu lagi ya, untuk voltase kiprok itu regulator ya, bisa diartikan sebagai regulasi ya. Regulasi pengisian, standar pengisian motor itu hanya 14,2 sampai 14,8 volt. Itu kiprok apapun ya, ingat ya, kiprok apapun voltasenya segitu semua. Kalau ngecas aki manual itu 15,5 volt nggak apa-apa, manual ya, dijamper lewat cas aki manual itu boleh. Tapi kalau kelistrikan pakai sepul, pakai kiprok itu cuman 14,8. Paling tinggi itu untuk full wave itu jatuhnya ke Tiger ya. Tiger itu bisa 14,8. Cuman kalau over dia bisa 15,1, 15,2. Ya segitu masih bisa ditoleransi sih. Kalau 16 plus sudah dia harus ganti. NMAX itu juga sama. Itu 14,2. Ya tembus 14,3 kali. Ini juga sama. Next 2. Maksimal itu 14,2, 14,3 udah mentok. Ini kalau mau yang custom ya, nih ada yang 3 fase, ada yang full wave. Harganya berapa nanti di Shopee ada. Kurang lebih seperti itu. Mau apa lagi yang dijelaskan? Sedikit bocoran aja ya. Semakin besar kawat, semakin besar diameter kawat, ini diameter kawat, itu ampernya semakin gede. Cuman kan gini, setiap stator itu ada nilai batasannya, kan nggak mungkin kita lilit dengan tembaga yang paling besar, nanti kan hambatannya kurang. Nah, persoalannya di situ. Jadi kalau dari saya gimana caranya, hanya memaksimalkan setiap stator masing-masing dengan nilai hambatan yang standar atau yang sudah ditentukan oleh pabrik. Misal nilainya 0,06 ohm misal, dukur, misal ya dukur ya. Kelihatan nggak ini nanti? Aduh. Gitu ya. Misal nih, carikan yang baru aja ya. Ini danul, dukur ya. Taruhlah sinilah, nggak apa-apa. Ke sini ya. Ini berapa itu? 0,8. Tapi kan ini belum dikalibrasi, ini berapa nih? Nah, 0,8. Udah ya, tinggal cukur. Tapi lebih efektif kalau tempelin sini sih, sama lilitan yang paling akhir ya. Ini kalau pakai video kayak gini susah, megangnya susah, ribet.
Kalau harus kasih tutorial, saya kasih tutorial paling cuma satu ini. Nggak kelihatan ya. Sal 0,9 ya. 0,8. Oh ya, tadi maksudnya salah ya untuk ohmnya. Tuh, kalau buat video ya ada salah-salah kata itu hal yang lumrah. Carikan yang satunya yang lebih gampang. Pokoknya maut ambil dulu kayak gini. Nah, misal nih 0,6 ya, misal 0,6. Nah, berarti nanti produk saya gini. Ini dengan nilai kawat berapa? Misal 0,8. Nah, ketika nanti di-upgrade itu ketemunya sama dengan ini. Nilainya tadi standarnya berapa itu hampir sama. Kalau saya seperti itu sampai saat ini ya. Jadi tujuannya cuman memaksimalkan setiap stator. Itu maksimal sampai seberapa gitu. Soalnya kan kalau semakin besar nanti nilai hambatannya makin kecil. Nah, ini yang baru. Untuk warna juga kadang beda-beda tuh. Ada yang agak kuning, ada yang agak coklat. Oh, beda dikit. Kalau dari produk dari saya nanti garansinya 3 bulan ya. Kalau sampai gosong atau rusak nanti silahkan dikirim balik, saya lilit ulang. Kalau yang saya jual insya Allah bergaransi. Syaratnya gini, nanti ketika dikirim balik barang harus utuh ya. Silakan nanti sebelum dikirim itu kalau bisa didokumentasi buat foto atau video sebelum dikirim. Jadi saya juga nanti ketika mau di rewinding ulang atau mau dikembalikan di retur itu barangnya tetap barangnya sama, jangan sampai ketuker dengan milik orang lain kan, seperti itu. Untuk pengiriman diusahakan packing kardus double ya, atau di bubble atau gimana terserah, yang penting ketika nanti PP pulang pergi itu barangnya harus selamat, ditanggung pengirim masing-masing ya, tanggung jawabnya di situ. Mungkin itu dulu ya, udah hampir 1 jam ini. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan nanti silakan lewat chat atau lewat komentar, silakan. Mau membeli produk saya di Shopee ya silakan. Kalau ada saran dan kritik ataupun masukannya ya silakan. Apapun bisa jadi revisi untuk menjadi yang lebih baik. Oke, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.